Mana yang kira-kira memberikan productivity yang paling gampang? Namanya daun singkong ini diketahui ternyata merupakan pakan atau ramban yang bagus untuk ternak, khususnya untuk kambing. Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eko Utomo, owner dari TNG Farm. Nah, jika sebelumnya saya berbicara tentang tanam singkong rapat-rapat, sekarang saya akan berbicara tentang tanam singkong rubuh gitu ya. Jadi ada dua percobaan yang sudah dilakukan oleh TNG. Yang pertama adalah percobaan dengan menanam singkong secara rapat. Jaraknya 25 kali 25 atau 30 kali 30. Nah, bulan lalu kami juga melakukan percobaan yang lain tentang singkong. Yaitu kami melakukan penanaman dengan cara batang singkong yang tingginya sudah lebih dari 1 meter kami rubuhkan. Jadi tujuan dari merubuhkan batang singkong ini sama dengan tujuan kami menanam singkong dengan cara rapat-rapat, yaitu apa? Meningkatkan produktivitas dari daun singkong yang dihasilkan. Karena sebagai peternak kambing, yang kami butuhkan yang paling utama bukanlah umbinya, tetapi daunnya. Ngomong-ngomong kawan-kawan, tahukah Anda bahwa sesungguhnya singkong itu bukan tanaman asli Indonesia loh. Jadi kalau ada cerita-cerita di TV atau di film yang memperlihatkan zaman Majapahit atau zaman Singosari gitu ya, rakyatnya pada saat itu malam hari bakar singkong sambil ngopi, itu sebenarnya adalah hoax. Karena yang namanya singkong dan juga kopi itu belum masuk ke Nusantara. Nama Indonesia pada saat itu belum masuk ke Indonesia atau ke Nusantara. Nah, singkong ini aslinya itu dari Amerika Selatan. Jadi kalau rekan-rekan tahu, ada sebuah suku yang usianya atau sejarahnya sangat tua di Amerika Selatan sana, khususnya di Meksiko, namanya adalah suku Maya. Nah, dari penyelidikan secara historical diketahui bahwa suku Maya ini yang tercatat membudidayakan singkong sejak dahulu kala. Nah, ceritanya seperti yang kita ketahui juga dari sejarah, bahwa Portugis, Spanyol adalah negara-negara Eropa yang melakukan penjelajahan dan kemudian penjajahan di Amerika Selatan. Nah, mereka menemukan pohon singkong yang begitu menarik dan begitu bermanfaat, dan kemudian mereka bawa dan sebar ke seluruh dunia. Di dalam kasus Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa di abad ke-16 penjelajahan dari Portugis itu sampai di daerah Maluku. Nah, pada saat Portugis ke Maluku, mereka membawa bibit singkong dan kemudian membudidayakannya di sana. Nah, akhirnya the rest is history. Singkong kemudian menyebar ke seluruh Nusantara atau Indonesia pada saat ini. Dan tahu nggak kawan-kawan, bahwa pada saat ini Indonesia menjadi negara penghasil singkong terbesar kelima di dunia. Nomor satunya adalah Nigeria, kemudian Kongo, kemudian Thailand, dan kemudian Ghana. Nah, ngomong-ngomong, ternyata negara Amerika Selatan bahkan bukan merupakan negara 5 besar penghasil singkong gitu ya. Nah, seperti yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, bahwa
singkong ini ternyata cocok juga tumbuh di Indonesia, karena di negara-negara Amerika Selatan adalah negara-negara yang sebagian besar juga masuk di daerah tropis. Indonesia juga masuk di daerah tropis, jadi mungkin secara iklim dan cuaca juga cocok. Nah, apa menariknya singkong buat para peternak seperti kita ini semua? Menjadi menarik karena yang pertama, bahwa singkong itu sebenarnya menghasilkan umbi yang cukup banyak. Kalau petani tradisional pada saat mereka menanam singkong, yang mereka cari adalah umbinya. Umbi ini yang kemudian dipanen dan dijual. Sedangkan daunnya hanyalah hasil sampingan. Seringkali bahkan kemudian yang namanya daun ini dibuang begitu saja. Tetapi dengan kemajuan, kreativitas, dan inovasi, yang namanya daun singkong ini diketahui ternyata merupakan pakan atau ramban yang bagus untuk ternak, khususnya untuk kambing. Diketahui bahwa daun singkong itu memiliki protein kasar yang tinggi, 17-32%. Disukai atau palatabilitasnya itu juga tinggi, TDN juga tinggi, lebih dari 70%, ditanamnya mudah, dan tadi memiliki umbi sebagai produk samping yang juga berharga, walaupun harus hati-hati ya. Tanaman singkong, daunnya itu mengandung cyanogenik yang kalau tidak terbiasa ternak itu bisa keracunan dan mati. Nah, oleh karena itu penghasil singkong yang terbesar di Indonesia, kalian tahu nggak? Itu adalah Provinsi Lampung. Jadi bukan Maluku ya. Jadi penghasil terbesar itu malah di Provinsi Lampung, baru kemudian menyusul Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Yogyakarta, kemudian Jawa Barat gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di Provinsi Lampung, ternyata kawan-kawan kita yang ada di sana mereka kreatif. Mereka tahu bahwa yang namanya pohon singkong, khususnya daunnya, merupakan sumber pakan yang mudah didapatkan dengan kandungan nutrisi yang bagus dan produktivitinya juga tinggi gitu ya, kalau dihitung dari hasil daunnya. Nah, oleh karena itu makanya yang namanya ternak kambing juga sangat populer dan banyak dikembangkan di Provinsi Lampung karena ketersediaan daun singkong yang melimpah di sana. Nah, itulah latar belakang kenapa singkong sekarang menjadi tanaman yang favorit, baik untuk kebutuhan pakan karena singkong sendiri enak, baik itu direbus maupun digoreng ataupun diolah bahan olahan yang lain. Juga daunnya sangat bermanfaat buat para peternak. Nah, sekarang saya akan lebih fokus untuk membahas nih kawan-kawan TNG, bahwa singkong jika ditanam untuk dicari umbinya, tadi sudah saya sebutkan itu jarak tanamnya 80x100 atau 60x80, karena memang tujuannya agar umbinya itu bisa tumbuh dengan baik, bisa besar, tidak rebutan nutrisi di bagian bawah atau di tanahnya. Tetapi kalau kemudian kita sebagai peternak menanam singkong, yang kita tuju adalah daunnya. Nah, oleh karena itu selain melakukan uji coba tanam singkong rapat-rapat sejak bulan yang lalu, kalau Anda perhatikan di dalam video-video yang dipampangkan di video YouTube ini, Anda lihat bahwa TNG juga melakukan percobaan yang namanya apa? Tanam singkong rubuh. Jadi proses produksinya mirip sebenarnya di dalam konteks tanam singkong rapat-rapat, meningkatkan productivity. Kalau tanam singkong rapat-rapat itu dimulai dari sejak awal tanam, jarak tanamnya yang diperapat. Kalau tanam singkong rubuh adalah jika usia singkong sudah lebih dari 5 atau 6 bulan, di mana ketinggian sudah lebih dari 1 meter, bahkan mungkin 1,5 meter, yang kita lakukan kemudian adalah merubuhkan atau mematahkan batang singkongnya sehingga rebah atau hampir rata ke tanah.
Kalau teman-teman perhatikan bahwa sebenarnya di sekujur tubuh atau di sekujur batang dari singkong itu ada mata-mata tunasnya. Coba kalian perhatikan. Nah, oleh karena itu kalau kita membuat stek atau bibit kan tinggal kita potong, nanti mata tunasnya akan tumbuh. Tetapi kalau kita tanam secara normal, secara tegak, maka hanya mata tunas yang ada di bagian atas, yang kena sinar matahari secara langsung di bagian atas ya, yang akan kemudian menumbuhkan cabang dan daun gitu ya. Nah, ternyata kita amati, kalau kita rubuhkan ke samping misalnya, maka mata tunas yang ada di dalam batang akan memunculkan tunasnya, memunculkan cabangnya, dan kemudian memunculkan daunnya seperti yang Anda lihat di dalam video ini. Nah, karena kita bukan menanam singkong untuk umbi, tetapi menanam singkong untuk mendapatkan productivity dari daun yang banyak, maka tumbuhnya banyak daun sesudah dirubuhkan itu memberikan benefit atau keuntungan buat kita. Nah, pada saat ini TNG sudah melakukannya kurang lebih sebulan. Nah, sekarang pertumbuhannya juga bagus. Sementara untuk tanam singkong rapat-rapat sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Jadi nanti secara berkala TNG akan membuat video laporan nih, kawan-kawan TNG semua, dari 2 metode uji coba tadi, tanam singkong rapat dan tanam singkong rubuh, mana yang kira-kira memberikan productivity yang paling gampang, yang paling bermanfaat buat para peternak. Oke? Nah, sebelum saya akhiri video ini, saya pesan kepada teman-teman peternak ini, jangan ragu-ragu untuk berpikir dan bertindak kreatif dan melakukan inovasi. Karena hanya dengan kreativitas dan inovasi, kita keluar dari cara-cara yang lama, kita akan bisa menemukan cara-cara yang baru, sehingga usaha yang kita lakukan, termasuk peternakan kambing dan domba, akan bisa menghasilkan keuntungan yang lebih baik. Oke? Jadi, jangan lupa ya teman-teman ya, tunggu video-video berikutnya di bulan-bulan depan. Kami akan laporkan perkembangan dari tanam singkong rubuh dan juga tanam singkong rapat-rapat, untuk kemudian jika Anda mendapatkan insight atau inspirasi bisa Anda lakukan juga di peternakan Anda, sehingga peternakan Anda akan mendapatkan pasokan ramban yang berkualitas dengan jumlah yang banyak. Jangan lupa subscribe, share, komen, supaya kemudian Anda juga akan mendapatkan notifikasi di laporan-laporan berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu, salam sukses untuk Anda semua, semoga ternaknya berkembang semakin baik.